selamat halo, selamat malam teman-teman businesspreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oh iya, teman-teman, sebelum kita mulai boleh ya tulis nama dan domisilinya teman-teman biar kita makin kenal nih. Oke, hari ini kita ada sesi Q&A bareng Pak Budi Isman. Teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Pak Budi ya. Halo semuanya, selamat malam. Oke teman-teman, jangan lupa tulis nama dan domisili ya. Halo dari Jogja. Halo Kak Erni dari Jogja. Selamat malam Pak Budi. Malam Salwa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat, sehat, sehat. Gimana nih teman-teman semuanya yang hadir malam ini? Alhamdulillah insya Allah sehat nih. Ada yang dari Bandung, ada dari Jogja tadi. Habis ini apa selesai workshop ya Pak? Gimana Pak? Hari apa? 2 hari workshop itu gimana nih? Apa stamina-nya masih full atau udah mulai kayak nih? Takutnya kecapean. Ya, iya, biasalah 2 hari ya, full kita. Tapi asik ya, senang bisa ketemu banyak para entrepreneurs ya, businesspreneurs. Baik yang sudah saya kenal maupun yang banyak juga yang belum gitu ya. Jadi kita belajar 2 hari, itu ada bagus itu katanya. Ya, kita hadir juga. Jadi ya mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk teman-teman yang kebetulan sudah ikut ya, yang memang ini adalah Smart Business Map yang advance-nya, yang lanjutan ya. Terutama bagi teman-teman yang sudah pernah ambil e-course-nya business.id ya, SBM-nya, Smart Business Map itu ya bisa aja ikut itu apanya SBM advance-nya ya. Nah, itu yang pertama kali kita setelah pandemi ini. Dulu 2 tahun yang lalu kita melakukan juga yang offline-nya, tapi baru sekarang kita mulai lagi gitu. Ya karena situasi mudah-mudahan sudah lebih baik, jadi kita berani lagi untuk mengadakan yang offline, tapi khusus tentunya ini yang lanjutan ya, yang lebih yang betul-betul teman-teman pengen memperdalam gitu. Oke siap. Berarti kemarin lumayan ramai ya Pak lihat di foto bisnis ID itu. Nah bagi teman-teman yang ketinggalan info nih sebenarnya tuh banyak Pak yang masih nanyain via DM, via WhatsApp. Workshopnya masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Soalnya udah tutup ya, sedangkan udah berjalan. Mungkin Iya. Pak yang nungguin workshop selanjutnya. Ya mudah-mudahan, saya nggak tahu ini biasa mungkin 3 kali lah setahun kita adakan. Jadi tapi kita ada workshop triple value ya, yang tanggal 28-29 Akhir bulan. Maret ya, akhir bulan ini di Shangri-La, tapi itu Baik. memang lebih advance lagi nih, nah lebih lanjutan lagi gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang serius ya, kalau Smart Business Map itu kan membangun yang fondasi dasarnya, kemudian triple value itu kalau serius ingin menaikkan nilainya, mungkin pengen mencari investor, mungkin pengen nanti suatu saat mungkin IPO ya. Itu salah satu yang kita adakan. Nah, tentunya tidak semuanya bisa ikut. Jadi yang memang sudah kita kurasi gitu ya. Jadi boleh aja sih daftar, tapi belum tentu dapat bisa ikut kecuali tadi itu sudah kita review, kita interview bisnisnya bagaimana, pantas atau tidak mungkin untuk mengikutinya. Jadi triple value itu khusus ya, nanti bisa saya ceritakan sedikit. Tapi topik malam ini kita akan mulai bicara kembali ya. Saya selalu hobinya saya tuh kembali ke basicnya, ke fondasi dasarnya. Jadi mungkin kita mulai aja ya, Yes. Salwa ya. Oke, berarti topik hari ini membangun fondasi bisnis yang kuat ya Pak. Ya, ya. Oke, selamat malam semuanya para business planners di seluruh Indonesia yang sudah hadir.
Saya lihat juga ada teman-teman yang hadir di sini yang sudah pernah ikut workshop saya gitu ya. Baik yang offline maupun mungkin yang lewat bisnis.id gitu ya. Ini malam ini juga ada Mbak Amel nih. Silakan kontak Mbak Amel ya kalau mau tanya-tanya juga soal yang offline ya workshopnya saya. Nah, saya angkat kembali topik ini karena saya nggak bosan-bosannya ya untuk untuk membahas ya fondasi dasar ya dari sebuah bisnis gitu ya. Karena kebetulan kan seperti Salwa sampaikan tadi, kita kan baru saja menyelesaikan workshop 2 hari ya mengenai Smart Business Map yang lanjutannya, yang advance-nya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman yang sudah ikut itu, apalagi sudah pernah ikut misalnya e-course-nya SPM, kemudian ikut lagi SPM yang advance-nya, paham apa yang saya maksudkan gitu. Kenapa fondasi dasar itu penting banget gitu untuk membangun bisnis yang jangka panjang gitu. Yang memang betul-betul membangun fondasi yang kalau kita ingin bisnisnya tahan lama, tahan banting, bisa besar ya, bisa diakselerasi. Nah, kalau teman-teman misalnya mimpinya atau pengennya bangun bisnis itu hanya sekedar ya makan untuk besok atau bulan depan saya dapat 10 juta udah cukup, ya nggak perlu juga sih sebetulnya belajar banyak-banyak banget gitu ya. Nah, jadi salah satu kekurangan yang sering saya temui sekitar 10 tahun yang lalu ya, waktu mulai saya mencoba membantu para businesspreneur setelah saya pensiun ya dari pekerjaan profesional, maka salah satu kekurangannya teman-teman ini kan dari sisi ilmu dan skillsnya ya, keterampilan dan ilmu bisnisnya. Nah, ilmu bisnis itu banyak gitu Salwa ya, bukan hanya jualan aja. Nah, memang yang paling menarik itu kan jualan ya. Gimana naik omset gitu ya, gimana omsetnya bisa berkali-kali lipat, betul ya, kita butuh omset. Kalau nggak ada omset berarti nggak ada income. Nggak ada income ya apa yang kita mau bayar ya, kan nggak bisa bayar gitu ya. Tapi ya kembali, kalau kita hanya fokus jualan-jualan gitu ya, itu penting memang, tapi ujung-ujungnya ada faktor-faktor lain yang mungkin kita abaikan. Nah, mentoknya itu mungkin entah itu karena tadi itu ya, fondasi dasarnya nggak kuat, bisa juga karena ada hal-hal administratif yang harusnya dilakukan tidak dilakukan. Misalnya timnya mungkin sudah mulai banyak tapi tidak dibangun dengan baik. Jadi banyak faktor yang lain akhirnya yang tadinya sibuk kita jualan, akhirnya jualannya akhirnya drop, turun gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya karena ilmu kita cuma itu aja. Dan jualan itu pun juga bukan hanya jualan di internet saja gitu ya. Bukan hanya jualan digital saja, banyak cara sebetulnya ya untuk sebetulnya jualan itu ya. Nah, jadi apa yang saya ingatkan ke teman-teman, kalau Anda ingin berbisnis, kembali tadi itu mau jangka panjang, mau sustainable, berkelanjutan, mudah-mudahan profitable, dan sekaligus bisa tumbuh, bangun fondasinya. Nah, kemarin 2 hari ya, mungkin dikasih tipsnya ya, apa yang kita kerjakan 2 hari kemarin gitu ya. Jadi 2 hari kemarin itu sekitar 50 ya, teman-teman yang belajar Smart Business Advance itu mencoba mulai memetakan misalnya ya, contohnya saja. Kadang-kadang melihat kategori bisnis kita saja, itu bisa membedakan bisnis kita itu bisa tumbuh cepat atau lambatnya. Ya. Nah, pemilihan kategori bisnisnya saja sudah menentukan. Jadi itu belum lagi yang lain-lain. Ini belum jualan nih. Baru memilih saya mau bisnis apa nih. Itu aja sudah akan menentukan kira-kira bisnis Anda bisa jangka panjang nggak?
bisa tumbuh nggak nantinya. Karena kalau misalnya contohnya ya, seperti yang saya sampaikan di workshopnya saya kemarin itu, kadang-kadang kita menganggap bahwa, oh saya ini di bisnis fashion, saya ini di bisnis kosmetik, saya ini di bisnis makanan, di bisnis minuman. Jadi sangat generik, sangat general dia. Ya. Nah, padahal kalau sangat general itu, orang juga melihat kita itu menjadi general juga. Jadi nggak spesifik. Jadi lebih sulit mengingatnya, lebih sulit mengkomunikasikannya, karena tidak tajam kategorinya. Beda kalau misalnya ya contohnya kita memilih ya kategorinya adalah misalnya kemarin itu kita kasih contoh, kita bukan bisnis kecantikan. Kecantikan itu terlalu luas. Kita misalnya bisnisnya adalah kecantikan kulit, muka, jerawat misalnya. Jadi khusus jerawat misalnya ya. Jadi itu lebih spesifik lagi gitu. Nah, jadi kalau orang ingat misalnya pengen beli misalnya obat jerawat atau mungkin eh, serum jerawat dan segala macam, mereka bisa ingat kita gitu. Tapi kalau kita misalnya mengatakan kita bisnisnya kecantikan misalnya, ya luas sekali gitu. Ya kayak restoran gado-gado istilahnya, ya, restoran yang ada semuanya gitu. Ya. Tapi bayangkan kalau kita restorannya cuma bakso aja gitu. Nah, orang yang pengen bakso ya perginya ke kita karena kita spesialisnya di situ gitu. Nah, itu salah satu contohnya yang saya bilang tadi itu, bagaimana membangun fondasi dasar bisnis itu tidak melulu hanya jualan saja. Nah, yang bagusnya adalah kalau misalnya tadi contohnya kategori itu saja kita sudah bisa tajam, spesifik, unik dia, gampang diingat. Malahan itu malah membuat kita jualannya juga lebih mudah, bukan lebih sulit gitu. Nah, karena misalnya kalau Salwa misalnya buat perusahaan air minum mineral sekarang ini misalnya, berapa banyak air mineral yang ada kan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya orang mau memilih Salwa punya air mineral gitu. Sedangkan kompetitornya sudah banyak sekali gitu. Nah, di mana pembedanya kan gitu ya. Nah, ya, jadi kalau kita memilih bukan air mineral, atau kalau mau air mineral mungkin bisa kita persempit gitu. Misalnya air mineral yang, misalnya ya, yang pH-nya rendah misalnya. Air mineral yang punya misalnya apa namanya itu ya, yang dari mata air natural misalnya. Jadi lebih spesifik kan ya. Nah, sehingga lebih mudah kita orang melihat kita dan siapa kita. Ini contohnya saja ya, baru satu. Jadi satu aspek itu saja baru, belum lagi aspek-aspek yang lainnya sudah bisa menentukan bisnis kita ini bisa seperti apa. Nah, yang kedua ada 3 sebetulnya hal yang saya bilang sama teman-teman yang belajar kemarin itu, membangun fondasi dasar itu. Kita harus punya bisnisnya itu, istilahnya saya itu problem solution ya, fit ya. Jadi bisnis Anda itu memang dibutuhkan ya, barang atau jasanya, karena ada kebutuhan yang bisa menyelesaikan mungkin problem konsumennya. Sebab kebiasaannya seperti itu ya di awal-awal, karena kita belum punya brand ya. Kalau kita belum punya brand, berarti yang kita jual itu produknya dulu, fungsinya. Lain kalau bisnis itu sudah brandnya sudah kuat, misalnya ya. Nah, memang orang tidak lagi membeli fungsi produknya saja gitu. Lebih banyak membeli brand itu apa, kan gitu ya. Nah, jadi cuman kalau Anda baru mulai, belum ada brandnya, nama brand Anda belum kuat, value dari brandnya belum ada, apa yang dilihat orang kan gitu ya. Berarti produknya kan, jasanya gitu ya. Nah, jadi makanya produknya itu, desain produknya jangan asal tiru orang saja. Jauh lebih spesifik dengan kategori yang spesifik. Nah, sehingga lebih mempermudahkan Anda untuk jalan. Jadi ada soal problem dan solusinya, produk Anda itu
Kemudian pada saat Anda mau jualan itu Anda harus memikirkan soal pricingnya, harganya gitu ya. Nah ini kejadian ya kemarin. Ada beberapa teman juga yang kita coba support kemarin itu. Contohnya, jadi mereka sebetulnya punya harga ya, yang karena konsumennya itu kelas menengah, maka harganya mereka bilang nggak bisa mahal gitu ya. Nah, nggak bisa mahal. Nah, sehingga mereka membuat harganya itu sangat kompetitif dan cukup murah gitu. Cuman akibatnya adalah keuntungannya atau marginnya ya, persentase keuntungannya itu nggak banyak gitu ya. Nggak banyak, tinggal cuma 10% gitu ya. Nah, jadi bagi mereka, ya Pak nggak apa-apa, 10% masih bisa asal jualan saya cepat. Nah, tiba-tiba ya dia kena pajak gitu. Disuruh bayar pajak. Pajaknya gimana? Misalnya pajaknya 10%. Oh, Ya kan itu. Nah, waktu dia menetapkan harganya di awal tuh nggak kepikiran soal pajaknya. Nah, begitu dia kena pajak bagaimana coba? Menaikkan harganya 10%, ya. Nah, lalu kemungkinan besar mungkin volumenya penjualannya turun. Kalau tidak dinaikkan, berarti dia harus bayar pajak 10%, udah habis tuh profitnya tadi itu. Untungannya kan gitu. betul. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman tuh membuat pricing harganya saja. Kadang-kadang nggak semua faktor dipertimbangkan. Yang penting murah kan gitu. Gitu. Yang penting murah. Nah, kalau kita nggak cukup marginnya, nah tiba-tiba ada seperti itu, misalnya belum lagi yang lain-lainnya nih kita cerita ya. Nah, sehingga dia nggak punya buffer lemaknya untuk bisa menahan kejadian-kejadian seperti itu. Nah, belum lagi ceritanya, kemarin itu juga banyak juga yang bilang sama saya, Pak, kalau saya bisa jualan di mana saja, ya, harusnya, ya, dan caranya apa saja, ya, harusnya jualan saya lebih banyak dong. Misalnya, saya jualan offline, iya Pak. Saya jualan online juga. Saya jualan pakai distributor. Saya jualan pakai reseller. Saya jualan pakai, semuanya dia pengen. Logikanya menurut mereka jualannya pasti lebih banyak. Itu salah besar, ya, salah besar, ya. Malahan habis tenaga mencoba kita berada di mana-mana, padahal mungkin konsumen Anda tidak ada di situ. Mungkin kategori produk Anda nggak cocok jualannya di situ. Nah, sehingga buat apa kita ada di mana-mana? Buat apa kita misalnya menjual di semua channel distribusi atau channel penjualan kita? Nah, itu yang saya bilang tadi itu, bahwa apa namanya itu, bangunlah fondasi dasar itu, belajar ya. Terserah Anda mau belajar di mana saja, boleh ya. Sehingga walaupun Anda mungkin sudah jago jualan sekarang ini, saya jamin kalau misalnya Anda tidak perbaiki fondasi dasarnya, Anda tidak akan jauh berkembangnya. Ya. Dan itu sudah saya alami 11 tahun mendampingi para entrepreneurs, ya, UMKM, bahwa yang bisa besar, yang bisa betul-betul berkembang, itu karena mereka dari awal juga sudah mulai memikirkan fondasi dasar dari bisnisnya mereka. Itu Salwa. Oh, Itu dulu deh. Nanti kita coba jawab pertanyaan teman-teman ini, sudah mulai gatal tangannya pengen nanya. Monggo. benar-benar. Oke, makasih banyak Pak Budi. Ini pembahasannya lumayan dalam ya sebenarnya ya Pak. Oke, terima kasih. Ini lanjut, ada pertanyaan nih. Yang pertama dari Ibrahim 160. Pak, itu tanya, bagaimana cara kita memperbaiki nama baik brand kita? Semisal sebelumnya jual makanan yang rasanya belum bisa konsisten, kadang asin, kadang manis, dan lain-lain. Gimana ya, Pak? Gitu. Itu dia. Jadi itulah, kalau kita belum siap, ya itu risikonya gitu. Jadi misalnya kan banyak nih teman-teman yang penting cepat kan. Ya ingat malam ini saya pengen jualan ayam goreng besok. Ya udah besok langsung aja jualan. Iya. Nah, padahal mungkin sistemnya belum jalan. Mungkin bumbunya belum begitu sistematis cara membuatnya. Timnya mungkin juga belum paham soalnya. Jadi sehingga akhirnya tidak konsisten. Nah, celakanya brand kita itu, salah satu faktor sebuah brand itu bisa bagus dan besar itu karena kepercayaan atau trust ya.
Nah, kepercayaan trust itu artinya apa? Salah satu contohnya tadi itu. Kalau Anda tidak konsisten, hari ini masakannya enak, besok kurang enak, besok lagi tidak enak sama sekali, besoknya lagi enak lagi, itu berarti orang akan bilang, oh Anda ini nggak bisa dipercaya ini restoran ini, ya, dan segala macam. Nah, jadi bisakah kita memperbaikinya? Ya bisa, gitu. Walaupun tentunya akibat dari nama Anda sudah cacat tadi itu karena nggak konsisten, ya caranya paling simpel adalah buat konsisten, ya. Buat dia konsisten, bangun sistem, ya, bangun sistem yang bisa membuat Anda jualan gitu ya, makanannya yang konsisten. Berarti Anda sudah punya SOP, berarti Anda sudah punya misalnya formula-formula yang sudah terstruktur, Anda sudah didik tim Anda menggunakan SOP supaya standarnya sama semua dan segala macamnya itu. Nah, kalau Anda sudah perbaiki itu, kan nama Anda sudah jelek nih, kan gitu ya. Nah, jadi pertama perbaiki aja yang jelek itu dulu. Dan pasti harusnya sebaiknya juga Anda mungkin minta maaf ke konsumen Anda. Jadi mohon maaf kalau misalnya beberapa kali Anda datang tidak konsisten ya kami, maka kami sedang memperbaiki dan mudah-mudahan masih mau konsumen datang kembali kita dan kita jamin misalnya apa namanya makanan kita akan konsisten rasanya. Itu salah satu caranya. Yang kedua, tergantung juga itu. Selagi bisnis Anda masih, apa istilahnya saya itu ya, masih baru ya, itu kesempatannya Anda memperbaiki gitu. Karena kalau masih baru bisnis Anda, brand Anda belum kuat, belum tertanam nih di benaknya konsumen, jadi resikonya masih rendah. Tapi Anda harus perbaiki segera gitu. Jangan karena saya kecil kan nggak diperhatikan orang, jadi saya nggak perlu konsisten gitu ya. Salah besar kan gitu ya. Salah besar. Jadi ini kesempatannya Anda. Kalau Anda masih kecil dan baru kesempatan, tapi gunakan juga kesempatan untuk memperbaiki istilahnya itu yang sudah rusak tersebut. Jadi misalnya dengan permintaan maaf, malahan sering saya apa ya, ada kemarin itu saya beli sebuah produk ya, makanan juga. Nah kebetulan bermasalah makanannya gitu ya. Saya komplain kan. Nah komplain ya. Nah dia langsung ganti, jadi tanpa babi bu, tanpa nanya segala macam. Pokoknya begitu dia bilang itu dia ganti, lalu dia kasih lagi tambahan hadiahnya dan dengan permohonan maafnya. Nah, jadi itu bisa membantu toh ya. Ya jadi kalau misalnya yang rasanya nggak enak konsisten, ya udah, kalau Anda sudah punya produk yang konsistennya ya kirim ke mereka ya, nah, sebagai permintaan maaf tapi sekaligus mengapresiasi. Konsumen akan lebih menghargai itu dibandingkan Anda mencoba membela diri. Konsumen akan jauh lebih menghargai Anda mengakui kesalahan, meminta maaf, memperbaikinya, itu jauh lebih bagus. Oke, siap. Terima kasih. Semoga terjawab nih, Kak Ibrahim. Oke, itu sebenarnya banyak banget ya Pak pengalaman, apalagi soal makanan itu kan sebenarnya agak rancu ya, karena masalahnya soal rasa gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dodikur. Assalamualaikum Om, saya tukang sayur keliling. Saya masih muda. Gimana menurut Om tentang bisnis di bidang tersebut? Ini kebutuhan pokok manusia, kenapa jarang orang yang tergiur soal usaha itu gitu? Ya, Dodikur ya, bagus dong. Cuman persoalannya adalah Anda harus berpikir dengan cara baru. Jadi jangan berpikir seperti tukang sayur. Ya. Jadi sebetulnya tukang sayur modern kan banyak sekarang ini. Sayur box, ada tani apalagi itu banyak gitu ya, yang menggunakan teknologi gitu ya. Nah bayangkan itu sebetulnya kalau Anda gunakan teknologi ya, digabung dengan misalnya pengalaman Anda jadi tukang sayur, sehingga Anda tidak perlu sendirian. Jadi kalau Anda jadi tukang sayur keliling, kalau Anda nggak bisa keliling karena sakit, ya nggak jalan bisnis Anda kan gitu. Iya betul. Iya kan gitu. Nah itu persoalannya. Tapi kalau Anda bangun bisnis sayur itu misalnya ya,
dengan menggunakan teknologi seperti sayur box ya, apalagi tuh. Pokoknya ada sayur-sayur lah, pokoknya semuanya itu udah besar-besar loh, ya. Cuman dia nggak mau dibilang tukang sayur kan itu. Ada juga iya kan itu. Ya jadi sebab banyak mungkin orang melihatnya ya nggak keren gitu ya. Nah jadi kalau Anda kombinasikan pengalaman Anda jadi tukang sayur dengan mungkin misalnya menjualnya lewat aplikasi misalnya ya. Lalu Anda membuat tim supaya bisa mengantarnya, Anda sudah punya pengalaman di situ. Jadi Anda bisa scale up, Anda bisa membesarkan bisnis, tidak harus Anda sendirian saja. Ya. Jadi banyak sekarang tukang sayur, tapi tukang sayur modern. Ya. Itu dia. Bahkan di tempat saya itu juga sekarang banyak tukang sayur yang promosinya lewat WhatsApp. Jadi Bu, kalau mau pesen sayur ke saya pakai WA aja ya gitu. Wah, bener-bener harus Betul. bener-bener harus Betul. Betul. Jadi ya itu dia apa? Gunakan teknologi. Sebentar ya. Iya, Pak. Oke, jadi gunakan teknologi ya kalau Anda mau ya, atau cari partner yang paham teknologi, ya. Anda paham operasionalnya, gabungkan itu. Ya, mungkin cari ada yang punya modal, misalnya Anda punya pengalaman operasionalnya, lalu cari orang yang punya teknologinya, gabung gitu, ya. Nah, gabung sehingga dari situ mungkin Anda bisa menjadi startup sayur yang seperti yang sudah besar-besar itu mungkin. Bagus nih, dicatat ya Kak, siapa tadi tuh namanya? Mana tadi udah dia? Dodi. Ya, Kak Dodi, dicatat. Dodi Kur. Ini idenya lumayan bagus, barangkali bisa dijalani ya, ditekuni. Nanti kalau misalnya udah lumayan bisa share ke Pak Budi sama Bisnis ID nih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Mansur 97. Sampai Ya. Saya mau bertanya, saya kebingungan mau memulai usaha apa Pak, karena saya tidak tahu ide bisnis. Pak, mohon bantu kira-kira bisnis apa ya yang cocok di masa sekarang ini? Gitu. Ya, itu yang kalau Anda salah satu saran, ya ini saran aja, tapi terserah Anda gitu ya. Anda bisa lihat di YouTube banyak gitu ya, ide-ide bisnis. Nah, atau dimanapun lah di sosial media. Tapi kalau Anda misalnya mau misalnya belajar di bisnis.id, itu ada e-course-nya ya. Nah, SBM namanya, Smart Business Map ya. Nah, di Smart Business Map itu untuk pemula sebetulnya, yang e-course itu ya. Sehingga di situ sebetulnya Anda bisa membangun fondasi yang apa namanya, yang kuat ya, dan juga bisa menggali idenya. Nah, bagaimana cara menggali ide ya? Selain dari tadi itu di Google ya. Di Google Anda cari aja ide-ide bisnis itu banyak banget. Di Google Trend misalnya, apa yang lagi trend sekarang misalnya ya, itu juga bisa. Tapi yang sering yang kami ajarkan di bisnis.id, di Smart Business Map, dan salah satu cara lain untuk Anda mencari ide bisnis adalah mencari problem yang ada di masyarakat. Itu salah satu caranya. Sebab setiap problem, kalau problemnya cukup banyak orang mengalaminya dan cukup besar dan belum ada solusinya, maka itu sebuah potensi bisnis yang bagus gitu. Karena pada prinsipnya di awal-awal sebuah bisnis itu pasti adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan orang, karena kebutuhan itu diperlukan karena mereka punya problem yang harus diselesaikan. Nah, jadi misalnya contohnya kan gini. Katakanlah misalnya kalau problem kita haus misalnya ya. Ini bukan haus minuman itu ya. Ini haus ya, betul-betul ya memang pengen minum gitu ya. Jadi kita haus, dahaga, misalnya kita habis olahraga gitu ya. Lalu tentunya karena haus dan dahaga itu ya kita memerlukan asupan air gitu ya.
Nah, asupan air itu, gitu ya, eh, kita butuhkan berarti ada problemnya apa sih? Hausnya kita itu. Badan kita itu punya problem kalau nggak diisi dengan air, maka dia dehidrasi. Jadi Nah, oleh karena itu timbul kebutuhan. Kebutuhan akan minum. Nah, minumnya. Tapi minumnya minum apa nih? Nah, kan minumnya macam-macam. Bisa minumnya air mineral, bisa minum teh, bisa minum kopi. Nah, tergantung maunya apa kan gitu. Tapi minum. Jadi artinya sama konsepnya seperti tadi itu. Jadi cari coba. Nah, coba lihat ya startup yang besar-besar seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan segala macamnya itu. Dan mungkin bisnis-bisnis yang lain juga yang besar-besar itu. Awalnya pendiri itu biasanya mengalami problem-problem mereka, ya. Jadi mereka punya problem yang mereka hadapi sendiri dan mereka mencoba mencari solusinya dengan bisnisnya itu. Nah, dari situ bisa terjadi itu apa namanya ya? Terjadi sebuah bisnis yang mungkin menarik kalau cukup banyak orang yang punya problem yang sama gitu. Nah, itu yang penting sekali. Salah satu caranya tadi selain dari Anda search ya di sosial media, di Google, lihat Google Trend atau malah buku-buku banyak juga sih. Tinggal Anda pilih, tadi itu seperti saya bilang bahwa memilih kategori yang tepat itu saja sudah membantu Anda membangun bisnis yang baik. Nah, jadi sebab banyak sekali kategori bisnis Anda mau masuk apa? Makanan, minuman, tambang, properti, fashion, kesehatan, skincare, apapun lah, ya, retail, dagang, gitu ya. Banyak banget. Nah, sekarang tinggal memilih yang mana nih? Nah, pemilihan kategori itulah yang nantinya ya Anda cari tuh problem yang ada di situ apa saja. Ya, jadi itu yang sering ya. Nah, jadi misalnya kenapa kita mendirikan bisnis.id misalnya. Ini contohnya ya. Karena selama 10 tahun ya saya mencoba membantu teman-teman para entrepreneurs ini di seluruh Indonesia itu lewat offline dulunya. Jadi kami pergi keliling ke 30 kota gitu ya dengan para mentor, para coach ya, para fasilitator seperti Mas Yuzak, Mas Ferdi ya, Mas Taufan. Capek juga kan. Keliling tiap minggu jalan ya dari kota ke kota, biayanya besar gitu ya. Nah, karena apa? Karena teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia itu ya sulit untuk mendapatkan misalnya pelajaran yang baik. Berarti kita harus datang ke mereka. Nah, cuman masalahnya adalah nggak banyak orang yang bisa ya tentunya ikut program itu karena mereka menganggap ada biaya yang cukup mahal untuk mereka gitu ya. Cukup mahal untuk mereka ya. Nah, jadi artinya nggak semua orang bisa ikut jadinya. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita punya workshopnya di Jakarta. Jadi kalau orang dari Aceh harus terbang ke Jakarta, harus nginap di Jakarta. Belum lagi biaya, mahal. Ya, gitu ya. Nah, apalagi sejak ada pandemi. Pandemi orang nggak bisa keluar, nggak bisa ini. Nah, sehingga apa sih problemnya ya para entrepreneur ini? Pertama, mereka pengen belajar kan gitu ya. Cuma masalahnya mungkin untuk belajar bisnis ini mereka bingung nih mau belajar sama siapa kan gitu ya. Nah, siapa sih yang expert, yang ahlinya gitu. Nah, makanya solusinya salah satunya yang kita bilang tadi itu bisnis.id itu kan kita mencari orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mau mengajarkan lewat e-course-nya gitu ya. Nah, problem yang kedua yang dari para entrepreneurs ya itu adalah masalah waktu dan jarak gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau workshop misalnya dia harus belajar workshop dan offline, berarti waktunya ya pasti tanggal sekian gitu, nggak bisa berubah gitu. Nah, jadi fleksibilitasnya nggak ada. Jaraknya misalnya, kalau dia harus datang ke Jakarta ya, plus biayanya tadi. Jadi artinya ada problem dong orang belajar bisnis gitu ya. Nah, itulah kenapa solusinya kita berikan bisnis.id ini gitu. Jadi bisnis.id itu adalah Anda bisa belajar dengan para ahlinya, ya para expert, ya kapan saja mau Anda, ya di mana saja, nggak terbatas, ya karena lewat aplikasi.
lewat video, lewat website. Jadi asal ada wifi ya dan segala macam, udah. Kan itu. Dan harganya akhirnya jadi murah sekali gitu. Ya. Nah itu. Jadi artinya ada problem, Anda bisa memberikan solusi, itu sebetulnya adalah peluang untuk Anda membangun bisnis. Jadi carilah kategori yang Anda inginkan, ya. Lalu cari juga di kategori tersebut apa saja problem-problem konsumen yang ada. Lihat solusi yang ada, apakah ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, coba berikan solusi yang baik. Nah, mungkin itu adalah peluang untuk bisnis Anda. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Giovanni. Dari Giovanni, perbedaan bisnis dan berdagang menurut Pak Budi itu apa ya? Karena kan kegiatan tersebut sama-sama transaksi jual beli. Sebetulnya ya ada orang ya, saya juga sering mendengar dan melihat ya, bahwa dagang itu sebetulnya belum berbisnis ya. Nah, jadi kalau saya sih, kita nggak usah berdebat soal itu. Sebetulnya dagang itu juga bisnis gitu ya. Jadi dagang itu juga bisnis. Jadi kalau Anda tanya saya, apakah dagang itu bukan bisnis? Ya bisnis lah. Ya kan itu ya. Bisnis itu kan intinya adalah Anda mencoba memberikan tadi itu solusi ya kepada konsumen Anda dan menghasilkan uang. Dan kalau biaya untuk menjalankan bisnis itu lebih kecil dari pemasukan Anda, maka Anda dapat profit. Nah, sehingga bisnis itu memang harus menghasilkan profit. Dari apa? Dari mencoba memberikan sesuatu ke konsumen yang dibutuhkannya. Jadi kalau dagang itu memang apapun yang Anda jual itu, kalau memang itu dibutuhkan oleh konsumen, sebetulnya Anda sudah memberikan bantuan ke konsumen sebetulnya. Jadi bagi saya sih iya. Tapi kadang-kadang memang ada sih banyak pendapat juga ya para apa namanya ya netizen itu, wah itu belum bisnis sebetulnya gitu ya. Yang bisnis itu adalah menciptakan produknya misalnya, membangun bisnis ya. Jadi dagang itu juga bisnis, tapi maksudnya itu mungkin begini ya. Kalau Anda cuma dagang sendirian gitu ya, ya berarti kan Anda di bisnis juga sih, bisnis perorangan kan. Tapi sebetulnya misalnya gitu ya, Transmart, Carrefour, Giant ya, kalau yang dulu udah mati itu Hero, Indomaret, itu kan dagang, itu retail. Iya. Nah, itu kan bisnis retail, bisnis dagang. Tapi mereka membangun bisnis yang besar, bukan sendirian, kan gitu ya. Nah, jadi lupakan soal itu ya, karena ya dagang itu juga bisnis gitu, sebetulnya. Oke? Oke, ya semoga terjawab nih Kak Giovanni. Lanjut dari Bagus Big Beta. Pak Budi lebih penting mana mempelajari seberapa besar market jenis produk yang akan kita jual atau pelajari exciting produk yang sudah ada di pasaran? Seperti itu. Mbak, ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, lebih penting mana mempelajari seberapa besar market jenis produk yang akan kita jual atau pelajari exciting produk yang sudah ada di pasaran? Seperti itu, Pak. Saya nggak tahu objektif belajarnya apa, ya gitu ya. Sebab kalau kita ingin berbisnis gitu ya, ya kalau kita pengen besar, kita harus tahu pasarnya cukup besar atau tidak kan itu. Nah, jadi kalau pasarnya kita nggak tahu besar atau tidak, ya mungkin ya jadi jangan-jangan pasarnya kecil, lalu kita sudah terlanjur masuk di situ. Nah, jadi itu salah satunya gitu ya. Makanya mempelajari pasar itu besar atau kecilnya itu penting bagi saya. Mempelajari apa saja produk-produk yang ada ya, yang bagus itu juga penting. Karena kita bisa melihat apa sih yang lagi tren dan segala macamnya gitu ya. Jadi bukan ini kalau mau belajar ini nggak usah belajar ini, nggak, bukan itu. Dua-duanya harus dipelajari kan gitu ya. Karena itu seperti yang saya bilang tadi itu, bisnis itu dibangun bukan hanya sekedar
jualan saja, kan itu ya. Bukan sekedar jualan saja. Oke? Oke, siap. Terima kasih, Pak Budi. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ini ada. Viminho. Viminho, Pak, apakah mengelola SDM adalah salah satu fondasi dasar yang harus segera ditangani? Iya, karena ujung-ujungnya bisnis itu adalah bisnis SDM sebetulnya. Hmm. Sebab kalau Anda nggak punya tim ya nggak bisa besar. Nah, itu aja. Jadi kalau Anda ingin besar, sudah pasti Anda harus bisa belajar bagaimana membangun tim ya yang kompeten, yang termotivasi, yang bisa berkembang bersama bisnis Anda. Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan itu dan tidak mau belajar bagaimana mengembangkan tim, karena itu fondasi yang termasuk salah satu yang paling penting dan pengalaman saya selama ini dalam membangun bisnis atau memperbaiki bisnis, yang pertama sekali saya lihat adalah timnya. Nah, itu dia. Karena sehebat apapun tuh, produknya dan segala macamnya, kalau Anda nggak punya tim untuk bisa menjualnya, tidak punya tim untuk bisa membuat produknya konsisten, tidak punya tim yang bisa misalnya menata keuangannya, ya bisa berantakan. Jadi ujung-ujungnya adalah ya bisnis ini bisnis orang sebetulnya, bukan produk saja, tapi bisnis kita mengelola orang agar orang ini bisa membangun dan membantu membangun bisnis Anda gitu. Oke, siap. Terima kasih. Semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bubur Tuman. Bubur Tuman. Ya. Malam, Pak. Apakah membangun pondasi sama dengan satu cabang namun konsisten secara brand? Karena model bisnis cloud kitchen sangat menjanjikan dalam ROI. Maka membangun fondasi sama dengan satu cabang. Itu kan membangun fondasi itu bukan membangun satu cabang atau tidak satu cabang, itu adalah keputusan strategi, bukan soal membangun fondasi gitu ya. Nah, jadi strategi yang tepat yang mana kan itu ya. Nah, kalau membangun fondasi itu adalah misalnya Anda punya strategi yang tepat. Nah, itu membangun fondasi. Anda punya orang untuk mengeksekusi strategi dan target Anda itu. Nah, itu membangun fondasi, berarti membangun orang. Membuat produk yang memang mau dibutuhkan dan bisa menyelesaikan problem dari konsumen Anda, itu membangun fondasi. Nah, jadi kalau Anda mau hanya satu cabang, kemudian Anda buat dia konsisten secara brand, ya bagus, nggak apa-apa. Itu kan model bisnis Anda pilihan Anda. Nah, memang dia bilang di sini kan, karena model bisnis cloud kitchen itu sangat menjanjikan. Ya, cloud kitchen itu kan model bisnis yang berbeda, ya kan itu ya. Nah, jadi Anda harus paham juga bagaimana mengelola dan menjalankan bisnis cloud kitchen itu. Nah, jadi apakah Anda cloud kitchen, apakah Anda hanya bisnis outlet biasa, apakah Anda ingin berpartner atau mau franchise-kan, atau mau hanya delivery saja atau dine in, itu semua bisnis modelnya ya. Seperti apa sih sebetulnya bisnis model yang ingin kita jalankan ya. Nah, memang salah satu pertimbangan bisnis model atau strategi yang ingin kita ambil itu pasti adalah tingkat keuntungannya. Kalau misalnya lebih menguntungkan menjalankan bisnis cloud kitchen dibandingkan saya punya misalnya 500 cabang, ya mending cloud kitchen dong, kan itu ya. Nah, tapi berarti Anda harus pikir-pikir. Anda harus paham dulu cloud kitchen itu apa, bagaimana caranya untuk menjalankan, dan dari sisi keuangan sudah dihitung atau belum gitu. Memang menguntungkan atau tidak dibandingkan yang lain gitu. Nah, itu berarti kan harus Anda punya data itu dulu baru bisa mengambil keputusannya kan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Budi. Ini lanjut ke pertanyaan dari Ibrahim. Ibrahim 160.
Jika kita buka usaha, ingin membuat diferensiasi terhadap kompetitor, sedangkan skill memasak kita terbatas. Misal jualan fried chicken ingin bersaing dengan KFC. Kira-kira gimana ya, Pak? Hmm. Ya, kalau misalnya saya tanya ya sama Ibrahim ya, KFC itu enak nggak? Nah, menurut saya enak nggak KFC itu? Lumayan, Pak. Enak. Jadi dari Oke. lain lebih enak KFC kalau menurut saya ya. Kayak gitu. Ya, ada nggak ayam goreng yang lain misalnya di Indonesia ini yang minimal seenak KFC, mungkin juga lebih enak dari KFC? Mungkin saingannya ya, Pak. Kayak saingannya mungkin McD ya. McDonald's. Hmm. Hmm. Gak mirip. Ya, tapi yang Indonesia lah misalnya. Yang Oh, Sabana. Yang terkenal tuh ayam Sabana ya, Pak. ya nggak tahu saya maksudnya itu. Sawa pernah nggak makan misalnya makan ayam goreng yang juga enak banget sih, bisa saingan lah dengan KFC gitu, Oh, yang milik orang Indonesia misalnya. oh iya ada, Pak. Pasti ada. Ada. Nah, oke, jadi artinya apa? Sebetulnya kan kalau tadi kan dia Ibrahim tuh mengatakan ingin membuat diferensiasi terhadap kompetitor. Nah, Hmm. sedangkan skill memasak kita terbatas. Jadi seolah-olah kalau saya lihat pertanyaannya dia, seolah-olah diferensiasinya itu hanya dari sisi makanan enak atau tidaknya mungkin. Karena dia bilang, saya kan nggak bisa masak, kan itu. Loh, orang orang KFC itu dan McDonald itu emang ada tukang masak dia di situ? Cuma tukang gorengnya aja ya, Pak. Gitu. Ya, dia pakai sistem semua toh. Ya sistem, bener-bener. Nggak ada. Nah, kalau Anda tergantung, ya, kalau Anda tergantung kemalahan, kalau bisnis model Anda tergantung ke satu chef, ya, maka kalau chef itu nggak ada, habis Anda kan gitu. Ya. Nah, makanya bisnis seperti KFC, McDonald, Burger King, ya, atau yang lain-lain itulah misalnya. Mereka membangun sistem gitu. Nggak perlu. Jadi kalau merasanya sih, ya oke sih, bagus sih, enak. Tapi bukan berarti dia yang paling enak gitu. Banyak burger yang lain lebih enak dari McDonald gitu. Tapi kenapa McDonald yang terbesar misalnya di dunia? Kan bukan berarti soal enaknya aja kan gitu ya. Jadi diferensiasi itu pembeda kita ya. Itu tidak melulu soal rasanya enak. Ya, orang kalau mau beli makanan atau minuman, rasa enak tuh wajib, kudu wajib itu. Nggak ada saya mau beli misalnya, oh saya mau beli nih makanan yang nggak enak. Nggak ada dong. Kalau makanan, saya mau beli minuman yang nggak enak, nggak ada. Pasti yang saya cari yang enak. Kalau nggak mungkin saya beli kan itu. Nah, jadi artinya enak itu sudah wajib gitu. Nah, apa sih yang akan membedakan Anda sebetulnya yang lain? Ini contohnya ya, misalnya ya. Katakanlah misalnya McDonald itu kan termasuk cepat ya. Ya. Servisnya ya. Nah, jadi katakanlah misalnya 5 menit misalnya bisa dapat diantar produknya, makanannya itu ke rumah Anda. Jadi misalnya saja perbedaan kita dengan McDonald adalah soal speed, kecepatan. Kita jauh lebih cepat lagi misalnya. Nah, sehingga orang yang betul-betul butuh kecepatan, ya mereka pilih kita, bukan pilih McDonald misalnya. Kalau McDonald 15 menit baru sampai, kita misalnya kalau bisa 5 menit, udah sampai. Nah, kan gitu. Jadi misalnya saya nggak tahu nih caranya bagaimana, ya kan nggak tahu. Ini kan contohnya diferensiasinya misalnya ya. Bisa juga misalnya diferensiasinya, katakanlah misalnya, saya ada salah satu, baru aja saya makan malam dengan anak saya tadi itu, kita makan burger, ya, kebetulan ya. Nah, burgernya burger lokal. Ya. Burger lokal, harganya hampir 2 kali lipatnya McDonald. Oh, jadi lebih mahal ya, Pak? Gitu. Ya, maaf. Satunya itu tadi itu dengan fries-nya itu plus itu jatuhnya sekitar 80.000. Wah, Gitu. ya lumayan. Nah, padahal kalau saya beli McDonald paling 50.000 gitu Jadi ya. dapat minum ya, Pak? 40.000. Ya, dengan paketnya kan gitu ya. Nah, tapi kenapa saya masih mau itu gitu ya, makan itu? Karena
pembedanya adalah dia fresh banget gitu. Jadi dia dibuat fresh di situ gitu. Oh, Dengan daging wagyunya. Jadi bahan bakunya daging wagyu dan fresh dibuat di situ. Jadi nggak sama rasanya dengan McDonald. McDonald itu kan sudah frozen itu. Nah, frozen itu kan di ini kan. tinggal di. Nah, itu kan salah satu cara membedakan dia. Hmm, Jadi bisa, bisa. dan rasanya juga enak gitu. Ya, dia sausnya beda gitu ya. Hmm. Sausnya beda, dagingnya lebih fresh gitu ya. Walaupun dia lebih mahal. Ternyata banyak orang yang antre di situ gitu. Wah, keren, keren. Nah, termasuk saya gitu. Nah, Ya. itu dia. Jadi, ya siapa bilang memang dia nggak sebesar McDonald gitu ya. Tapi dia bisa mencari celah untuk bisa mengambil sebagian dari pasarnya, misalnya McDonald atau Burger King itu gitu. Ah, betul, betul. Itu contohnya gitu ya. Siap. Jadi sebenarnya ada potensi ya Pak, asal kita mau gali, kita mau coba. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini lanjut ke pertanyaan dari tadi Dedi Bahagia. Alhamdulillah Pak Budi Isman idolaku. Terus pilih kategori bisnis yang tepat. Pertanyaannya, gimana caranya agar tahu bahwa kita sudah memilih bisnis yang tepat? Kategori apakah yang masih bagus sampai 10 atau 20 tahun ke depan? Nah, sebetulnya kan Anda berarti harus melakukan research ya, atau penelitian ya. Nah, penelitian itu bukan berarti Anda harus membuat penelitian, tapi salah satunya adalah di Google misalnya ya. Anda bisa cari data di BPS, mungkin di research company dan segala macamnya. Dan di situ biasanya cukup banyak data-data mengenai tren-tren masa depan. Ya. Nah, jadi yang Anda perlu lihat itu adalah tren yang misalnya dari data APBN, ya BPS ekonomi ya. Kita lihat misalnya yang mana nih yang masih tumbuh selama ini gitu. Nah, yang mana masih masa depan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat yang pasti kriterianya untuk memilihnya itu adalah bisnis itu satu adalah bisnis yang memang tren ke depannya masih bagus dan masih tumbuh. Itu satu. Yang kedua, kategorinya harus cukup besar. Ya. Lalu yang ketiga, kalau bisa kategori bisnisnya itu tidak banyak aturannya gitu ya. Sebab kalau banyak aturannya, ya mungkin saja dia tetap potensial, tapi mungkin tidak gampang untuk masuknya. Jadi misalnya perbankan misalnya ya, bisnis industri finansial. Nah itu aturannya ketat banget gitu. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ gitu. Nah jadi itu kriteria yang saya pakai. Nah kemudian cari aja tuh di Google. Malahan ada di banyak dari penelitian-penelitian termasuk dari Inventure ya Mas Yuswo Hadi, coba follow beliau. Nanti lihat di situ tuh ada tuh masa pandemi itu apa saja sih yang lagi turun, yang lagi naik. Kemudian tren-tren masa depan apa di situ. Nah, yang sudah pasti, ya sudah pasti ini apapun bisnisnya, yang sudah pasti saya lihat masa depan itu adalah bisnis yang ada unsur teknologinya itu sangat-sangat berpeluang ya karena kalau dilihat dari 5 besar perusahaan terbesar dan termahal di dunia itu semuanya hampir teknologi semua ya atau berhubungan dengan teknologi ya Apple, Amazon, Microsoft, Google, Alphabet, Facebook ya dan segala macamnya tuh Tencent gitu ya itu perusahaan-perusahaan terbesar sekarang padahal 25 tahun yang lalu perusahaan-perusahaan terbesar itu perusahaan minyak gitu. Ya, jadi, nah itu perubahan tren gitu ya. Nah, disitulah mungkin bisa dilihat banyak sekali datanya, jadi ya. Oke, siap. Terima kasih. Semoga terjawab ya. Ini lanjut dari mangudik.vlog. Saya memiliki resto dengan merek Uduk Udik. Selain menjual nasi uduk, saya juga menjual bakso dan mie ayam Solo. Apakah ini termasuk tidak spesifik atau terlalu general menurut Pak Budi? Iya, jadi bingung saya. Jadi dia jual nasi uduk dan judulnya namanya nasi uduk Udin ya. Udik, uduk, udik. Ah, udik.
Oke, udik, uduk, udin gitu. Ya, Ya. Dia juga jual apa tadi tuh? mie Bakso. bakso. Dia juga jual banyak kan berarti ya. Nah, Mm-mm. pertanyaannya, namanya saja mengambil satu satu kategori ya. Itu beda-beda kategori toh. Ya, Nah, nasi uduk, bakso itu kan beda-beda kategori. Nah, bisa-bisa kalau menurut saya sih orang jadi bukannya bingung sih, tapi orang mau bertanya-tanya Anda ini sebetulnya jagonya di mana sih kan oh itu. kelebihannya ya, betul betul betul. Ya, jadi artinya kalau orang yang kalau misalnya tadi itu kalau saya sih mungkin saya pilih kalau memang Anda yang paling bagus dan paling besar, paling banyak tuh nasi uduknya. Ya udah, kenapa nggak fokus di nasi uduknya aja dulu gitu ya, diperbesar. Nah, Anda sehingga fokus di sana. Jadi dari sisi bahan baku Anda mungkin bisa menjadi lebih hemat ya. Anda lebih mudah mengkomunikasikan ke konsumen Anda dibandingkan Anda mencoba menjadi semuanya. Ini kalau menurut saya sih. Tapi di antara tiga produk Anda itu yang mana yang menurut Anda betul-betul Anda kuasai, lalu Anda mungkin coba survei konsumen Anda, menurut mereka itu yang mana yang paling enak di antara tiga itu, mungkin itu dipilih menjadi andalannya. Nah, nanti kalau Anda nggak mau mengeluarkan, istilahnya kan gini ya, coba bayangkan kalau kita harus komunikasikan, kita ada semuanya itu. Nah, kalau orang cuma ingat Anda itu adalah nasi uduk, kan berarti kan orang pengennya nasi uduk. Tidak. Berarti mungkin nggak banyak yang membeli yang tidak nasi uduk. Ya, Nah, padahal kita harus menyiapkannya kan setiap hari. ya. Ya, jadi bisa nggak efisien, waktu kita juga akhirnya terpecah-pecah, dana uang kita juga terpecah-pecah jadinya. Nah, saya ingat sekali di daerah saya ini banyak itu namanya nasi uduk Pak John gitu. Hmm, Itu dia udah di mana-mana dari dulu, itu saya ingat banget. Saya itu 25 tahun yang lalu, saya sudah mulai beli itu nasi uduk Pak John itu. wah, Jadi sampai sekarang dia eksis, rame terus dan juga sudah banyak cabangnya. wah, keren keren keren. Ya kan itu. Nah, dia hanya jual satu aja, nasi uduk aja. Nasi uduk, ada ayam gorengnya, ada tempe, ada tahu, ada minuman. Udah, itu aja. Betul betul keren keren. Sama hal Tapi itu memang andalannya gitu. Iya, iya. Sama halnya saya pernah beli tuh ada nasi goreng kambing di daerah Kebon Jeruk tuh ya. Itu kayaknya bener-bener hanya jualan nasi goreng kambing tapi rame banget dan itu udah lebih dari 10 tahun. Jadi bikin konsisten dulu nih bisnis saya. Kak siapa tadi? Kak. Iya, banyak. Betul, betul. Ya, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih ya, Pak. Ya, Dimas TRN. Malam Pak, bagaimana cara melakukan validasi pasar yang praktis namun efektif untuk bisnis baru? ya tergantung produk Anda, tes produk Anda. Jadi mungkin cari beberapa calon konsumen Anda, buatkan briefing untuk produk Anda, ceritakan soal produk Anda, fitur-fiturnya, kenapa ada produk Anda itu, tes ke mereka, minta mereka berikan input, kemudian tanya mereka, misalnya dari skala 1 sampai 10, apakah Anda kalau mau diberikan kesempatan, apakah Anda ingin membeli produk ini? Nah, kalau validasinya 80% ke atas, menurut saya itu cukup valid. Cuman Anda harus pandai melakukan validasi itu. Jadi ya, supaya tidak bias dia. Itu secaranya. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman terima kasih banyak atas pertanyaannya dan semoga terjawab oleh Pak Budi. Nah, bagi teman-teman yang belum terjawab nih pertanyaannya, boleh di-save dulu. Siapa tahu next live bisa dijawab lagi sama Pak Budi ya. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya malam ini. Semoga sehat selalu Pak Budi. Ya, terima kasih, Hawa. Selamat malam, semua teman-teman ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.